Senja Konglomerat, sebuah cerpen karya Saiful Samroni. Jika kau mencari orang yang penasaran dengan indahnya senja, akulah orangnya. Sedari lahir, aku belum pernah melihat yang namanya senja, barang sekalipun. Ibu pernah bilang, senja itu indah, cantik, berwarna jingga. Tapi kini sudah tiada, senja hanya milik orang kaya. Aku tak paham, kenapa senja bisa milik orang kaya saja? Bukannya senja milik dunia? Sejak kapan itu terjadi? Pagi menjelang siang ini, aku duduk santai melihat album kenangan ibu. Foto-foto kusam masa muda ibu. Itu di mana, Bu? Tanyaku sembari menunjuk salah satu foto. Itu di rumah kakekmu, di desa, jawab ibu. Kapan kamu terakhir ke sana, Samara? Ibu bertanya balik. Aku masih mengingat-ingat. Terakhir kali aku berkunjung ke rumah kakek. Entahlah, Bu. Mungkin waktu kakek masih ada dulu. Aku benar-benar tak ingat. Cucu macam apa aku ini? Di sanalah dulu ibu pernah melihat senja terakhir. Juga pertemuan dengan bapakmu itu. Pandangan ibu menerawang jauh. Ibu membuatku semakin penasaran. Walaupun sangat kecil bagiku sekarang untuk melihat senja, bahkan tak mungkin bisa. Tapi aku benar-benar penasaran. Ceritain dong, Bu, pintaku dengan manja. Ibu menarik napasnya panjang. Cerita dimulai. Namaku Ani, gadis desa dengan hamparan sawah yang luas dan bukit-bukit gunung yang menjulang. Musim hujan akan segera usai, ditandai dengan menurunnya intensitas hujan seminggu terakhir ini. Syukur, setelah bosan menikmati hujan, datang pula akhirnya si kemarau. Pak, hari ini sudah mulai kemarau, tanyaku pada bapak. Bapakku seorang petani, lebih tepatnya buruh tani. Keluarga kami tak memiliki lahan sawah. Bekerja di lahan tetangga adalah pekerjaan bapakku. Kemungkinan iya, Nduk, jawabnya dengan santai. Sebatang rokok dihisapnya. Lihat wajah tuanya itu, yang mulai keriput karena usia, membuatnya terlihat semakin gagah saja. Tak ada orang lain selain dia yang mengajariku tentang arti kerja keras dan tanggung jawab. Pengen main ke bukit, Pak. Ya sudah, nanti sore berangkat, jawab bapak dengan datar. Tapi aku sangat bahagia mendengar jawaban itu. Aku pun berlari masuk ke dalam rumah, mempersiapkan apa saja yang akan kubawa nanti. Dari kaki bukit sampai puncak, butuh waktu sekitar 30 menit. Memang tak terlalu tinggi, tapi indahnya sudah mencapai level tinggi. Sore pun datang. Menuju kaki bukit, butuh waktu 15 menit dari rumah. Melewati hamparan luasnya sawah dan terpaan angin tengah sawah. Beberapa anak kecil sudah mulai menerbangkan layang-layangnya kembali, setelah sekian lama pensiun terbang di musim hujan. Bapak dengan gagahnya mengayuh sepeda angin kuat-kuat. Tanganku memeluk tubuh paruh bayanya. Kenapa ibu gak diajak sekalian, Pak? Mau naik apa? Sepeda cuma satu. Cucian piring, meja ruang tamu berantakan, menyapu. Siapa yang beresin? Aduh, aku sebagai anak perempuan jadi malu. Sebulan hanya sekali 2 kali aku membantu ibu. Padahal usiaku sudah menginjak 15 tahun sekarang. Kini malah pergi ke kaki bukit segala. Kamu itu sudah waktunya bantu ibu, lanjut bapak.
Iya pak, bantu terus kok. Lantang aku berkata. Doa, lanjutku. Yang itu sudah tak lantang lagi. Gak apa-apa, gak usah setiap hari dulu. Nanti juga terbiasa kok. Sekarang jangan mikir itu. Kan kita lagi jalan-jalan. Ayai, siap komandan. Bukan hormat, tapi pelukan dari bahu penumpang yang aku eratkan. Kami tiba di kaki bukit. Tak terlalu ramai, tapi memang ada beberapa orang di sana. Bagian aku tak kenal. Setelah sedikit mengobrol, kami mulai berjalan naik. Tanpa disepakati, aku, bapak, dan semua orang yang hendak naik berangkat secara bersamaan. Entah juga kenapa, mereka orang luar. Jadi mungkin nunggu orang desa sini biar nggak tersesat. Sepanjang perjalanan, kami beristirahat sebanyak 2 kali. Walau cuma bukit, tapi jalannya curam, tegak bebatuan. Kalau tak hati-hati sedikit pun, jatuh ke jurang pasti tak akan terelakkan. Seorang pemuda dari rombongan lain mendekatiku. Aku yang kala itu terengah-engah, duduk di bawah pohon yang tak terlalu rindang. Nih, minum. Dia menyodorkan minum. Dia terlihat lebih tua beberapa tahun dari aku. Aku Joko, kata lelaki itu memperkenalkan diri. Selesai minum, aku menjabat tangannya. Ani. Kami mengobrol selama istirahat. Joko dan rombongannya ini ternyata datang dari kota. Seterkenal itu ya bukit ini. Aku tak menyangka saja. Joko bilang kalau bukit ini sudah termasuk salah satu ikon kabupaten kami. Dari sekian banyak bukit di kota ini, cuma ini yang benar-benar indah. Apalagi waktu senja, di bawahnya sawah terhampar luas. Walau gak tinggi-tinggi amat, tapi keindahannya juara kabupaten. Dia terkekeh kecil. Kami pun lanjut, hingga sampailah di puncak. Di atas ternyata sudah ada beberapa orang berseragam. Entah seragam apa itu, aku tak tahu. Bapak datang menghampiri mereka. Mungkin karena sama bapak-bapaknya dia menghampiri. Sedangkan aku, Joko, dan kawan-kawannya memainkan ukulele dan bernyanyi bersama di bawah senja. Suara Joko bagus juga ternyata. Bapak masih aja sama orang itu, kataku pelan kepada Joko. Dia duduk tepat di sampingku. Namanya juga bapak-bapak. Pasti ada yang diobrolin, jawab Joko. Kami kembali menikmati senja. Jingganya semakin memudar ditelan cakrawala. Burung-burung mulai terbang kembali ke sarangnya, membawa makan malam untuk anak-anak mereka. Semenjak itu, ibu tak pernah lagi melihat senja. Cerita berakhir. Ibu tersenyum, terlihat sekali paksaannya. Ternyata orang-orang berseragam waktu itu adalah bawahan konglomerat. Dia melihat senja waktu itu agar bisa seperti sekarang ini. Aku terpaku. Kenapa nggak dilawan aja? Kan kakek tahu waktu itu. Tanyaku keheranan. Kembali, lagi-lagi ibu menarik napasnya. Petani desa bisa apa emangnya? Hatiku serasa diremas. Kenapa harus aku yang tak tahu keindahan senja? Bagaimana rasanya hidup di bawah senja? Seenaknya sendiri para konglomerat itu. Itu senja kaum menengah seperti kita. Dengar-dengar, senja milik kaum bawah di kolong-kolong jembatan juga diambil. Ibu berkata sambil melenggang pergi. Ia kembali beberes membersihkan rumah. Sekarang, senja sudah menjadi objek wisata mahal. Orang menengah ke bawah mana mampu membayar tiket untuk melihatnya, lanjut ibu. Senja yang dulu menyapa siapa saja, kini menjadi senja para konglomerat saja. Tamat.
Oke, terima kasih buat kawan-kawan yang sudah membuang waktunya untuk mendengarkan cerpen yang unfaedah ini. Untuk versi teks, link saya taruh di deskripsi ya. Thanks you.